Selamat siang pemirsa. Aksi demonstrasi mahasiswa di halaman Mapolda Kalimantan Utara Jilid 2 Senin 21 Juli 2025 lalu disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala. Kehadiran Gubernur Zainal dan Wagub Ingkong Ala di lokasi aksi bersifat kebetulan, tetapi ikut sekaligus menyempatkan diri menemui massa mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di hadapan Mapolda Kaltara. Pastikanlah gedung yang besar itu, pastikanlah mereka yang berpangkat ini, pastikanlah yang mereka bangga dengan jabatannya, pastikanlah mereka yang bangga dengan gajinya. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa gaji kalian itu dari rakyat, gaji kalian adalah dari kami. Di hadapan mahasiswa, Gubernur Zainal mengaku memberikan apresiasi atas keberanian, perjuangan dan kepedulian para pendemo yang dimotori mahasiswa terhadap persoalan narkotika yang menyeret oknum anggota kepolisian. Gubernur Kaltara yang juga purnawirawan Polri ini justru mengakui dengan penegasan bahwa gerakan mahasiswa sejalan dengan semangat pemerintah daerah dalam memerangi peredaran narkoba di Kalimantan Utara. Saya berani yang melanggar aturan, yang melanggar moral bangsa. Bagaimana mungkin Kalimantan Utara bisa maju dan sejahtera? Sepakat kawan-kawan? Gubernur Zainal justru berterima kasih kepada seluruh pendemo atas apa yang menjadi tuntutan terhadap institusi Polri. Menurut Gubernur, pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan sendiri oleh aparat keamanan, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk para mahasiswa dan pemuda lainnya. Dia menegaskan bahwa seluruh masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan adik-adik mahasiswa justru didorong semuanya harus bersatu dalam memerangi narkotika. Masuk semua masuk, Pak. Kami sedikit saja. Kami cuma satu. Kalian rame, Pak? Oh. Ya, kalau 10 orang atau 15 orang ada semua. Ya udah kita di sini saja lah. Ya, oke kita di sini saja. Oke. Ya, saya minta tertib. Ya, kita dengar. Kalau memang dianggap langkah yang saya lakukan membela anak-anak sumber pantai lepas dari narkoba, dianggap itu menyimpang, oke. Demi Tuhan Yesus salah lawan itu. Ya. Ini yang komitmen saya, ingin mewujudkan Kaltara bersih dari narkoba. Oleh karena itu, kita jangan salah sangka, kecintaan saya kepada Kaltara ini luar biasa. Kaltara ada di hati saya. Pak Gubernur senior saya, beliau saya hormati. Saya tidak akan berkhianat sama beliau. Saya sangat hormat sama beliau. Beliau yang mendirikan Polda ini, pertama kali yang menggagas Polda ini, yang membuat Polda Kaltara menjadi lebih baik. Saya hanya melanjutkan. Saya malu kalau tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk Kaltara. Itulah yang saya lakukan. Kalau membangun. Dia menghimbau agar mahasiswa atau elemen masyarakat luas agar tidak takut melapor jika menemukan penyimpangan siapapun oknum pemainnya, sebab masih banyak polisi yang bermoral dan baik. Lebih jauh, Zainal mengatakan, narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap masa depan generasi bangsa, termasuk di Kalimantan Utara. Zainal mengaku prihatin dengan kondisi anak-anak yang tumbuh di lingkungan narkoba, terlebih jika kedua orang tuanya menjadi korban penyalahgunaan barang haram tersebut. Situasi inilah yang akan kita perangi secara bersama. Masih ada oknum. Betul ya? Ada oknum. Tapi polisi di sini masih banyak yang baik. Masih sangat banyak yang baik polisi Kaltara. Hanya oknum-oknum. Makanya kalau anak-anakku sekalian dari mahasiswa mendengar ada tindak pidana narkoba, berani nggak melapor? Berani. Ya laporkan. Ya, lapor ke mana? Siapa bandarnya? Saya yakin kalian katarnya dan tahu. Melebar. Oke. Ya. Jadi narkoba itu musuh kita bersama. Betul ya? Musuh kita bersama. Kita tidak mau generasi kita dirusak oleh narkotika. Betul, Pak. Betul. Makanya kita harus bersama-sama memberantas itu. Jangan membebankan
tugasannya kepada Polda, kepada BNNP. Kita semua masyarakat Kaltara adalah musuhnya narkotika. Betul ya? Oke, silakan. Terima kasih. Itu saya. Narkoba telah menjadi penyebab puluhan anak-anak yang kehilangan masa kecilnya karena ayahnya dipenjara akibat narkoba sementara ibunya tidak punya pekerjaan. Akhirnya, anak-anak itu tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat dan kondisi seperti itu harus kita perangi dan akhiri. Pada bagian lain, Gubernur Zainal juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Polda Kaltara dalam menangani kasus di kawasan Selumit Pantai Tarakan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan narkotika. Dalam hal ini, Gubernur mengaku memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Polda Kaltara yang langsung mengambil tindakan di Selumit Pantai. Tidak ada lagi insiden yang terjadi seperti yang pertama. Yang namanya insiden itu kan tidak ada manusia satupun yang ingin insiden. Tidak ada satu manusia pun yang ingin celaka di dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia kena naas. Ya. Artinya kejadian kemarin itu adalah hal yang memang semua manusia tidak inginkan. Tapi itu sudah jalannya masing-masing. Ya, kita mau terkena musibah itu tidak ada yang pernah tahu. Kemarin itu adalah ya anak kita yang terkena musibah. Pada saat dirampas itu botol terpetik terkena. Kebetulan yang isi botol itu adalah bukan premium, di atasnya premium apa itu? Pertamax, ya. Pertamax kalau nggak salah depan sini mereka beli nih. Nah, di depan sini mereka beli. Nah, itu dalam aksi kemarin itu tidak ada masuk dalam daftar alat peraga yang mereka bawa. Kan tidak boleh. Harus semua alat peraga yang mereka bawa dalam aksi itu ketentuannya harus dilaporkan. Nah, Pertamax ini tidak termasuk dalam itu. Gitu. Pak, kalau sikapnya terkait dengan peredaran narkoba di Kalimantan Utara? Saya sejak Wakapolda di sini 2 tahun 200 kilo lebih saya amankan. Ya, mungkin yang lewat lebih dari itu. Gitu. Kita semua harus bersama-sama memerangi narkotika yang ada di Kalimantan Utara. Dan kita sinyalir bahwa Kaltara ini adalah jalurnya. Makanya tidak bisa hanya anggota Polri saja yang dibebankan, BNNP. Kita seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik mahasiswa, semua organisasi ada di Kalimantan Utara ini harus bersama-sama memerangi narkotika dan harus berani untuk melaporkan. Ya. Kalaupun kemarin itu ada oknum, ya oknum di Polda itu oknum. Saya sampaikan tadi bahwa polisi ini di sini masih banyak polisi yang baik. Ya. Dia mungkin silau melihat apa iming-iming, janji-janji, ya ataupun diberi uang oleh entahlah siapa memberi uang sehingga pemikirannya itu sudah di luar akal sehat. Kedepan, pemerintah dan Polri serta seluruh elemen masyarakat harus duduk bersama Polda, BNNP, Binda, dan unsur terkait lainnya untuk memetakan kembali kampung-kampung yang rawan narkoba. Titik-titik sarang peredaran narkotika harus dibersihkan agar kampung-kampung itu terbebas dari ancaman barang haram. Dari halaman Polda Kaltara, Erwin Gutawak, Kaltara TV. 355 tersangka orang umum, orang sipil, saya pidanakan. Tapi narkoba masih masuk. Karena komitmen saya untuk membersihkan narkoba dari Kaltara, karena cinta saya kepada Kaltara. Saya ditugaskan di sini, masa tugas saya hanya 1 tahun. Saya mendukung Pak Gubernur, saya pertaruhkan martabat saya, harga diri saya untuk memberantas narkoba di sini. Karena masih banyak masuk, saya mengidentifikasi apakah ada di dalam internal saya atau mungkin instansi lain. Nggak mungkin saya mengintervensi instansi lain kecuali tangkap tangan. Saya lakukan penertiban gedang. Ternyata memang ada. Bukan kita lemah dalam kontrol, karena kontrol kita kuat, kita menemukan keberanian kita untuk membersihkan ke dalam. Ketegasan kita bukan karena dipengaruhi tekanan dan sebagainya. Akhirnya kita dapatkan pelaku kejahatan narkoba yang di KTT. Ada 2 orang
Kami proses pidana. Dari 2 orang itu setelah kita cek, kita lakukan pemeriksaan, ternyata 1 tidak terlibat. Dia hanya diminta tolong mengambil uang dari hasil jual beli itu karena dia tidak tahu, hanya ngambil diserahkan. Tapi yang 1 terlibat positif, dia turut mengedarkan. Dan akhirnya kita pidanakan. Tanggal 23 besok akan P21 akan kita serahkan kepada dan sebelumnya ada 2 yang sudah kami BDDH. Ini Pak Kabid Propam dan